3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan, Bapak. Semua siap. Berdoa, mulai. Gimana kabar hari ini? Sehat ya? Gimana kelengkapan ininya? Apa namanya mejanya? Masih ada sampah-sampah di dalam? Tolong dirapikan ya. Ya, kita belajar nanti lebih sehingga ada ibaratnya bau ya. Nanti katanya bau. Oke ya, selanjutnya kali ini kita akan masuk ke materi aja ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika. Kemarin sudah kita bahas tentang statistika pada data tunggal ya. Hari ini data kelompok, di mana tujuan pembelajaran kita adalah menentukan ukuran pemusatan data, berpamean modus media, dan menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram, supaya kalian lebih bisa mengerjakan soal dengan tepat ya. Baiklah, setelah itu nah, ini adalah gambaran tentang statistika. Statistika itu kan mempelajari ilmu yang mempelajari tentang data-data ya. Banyak data dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan data sensus penduduk itu dari umur, terus yang tua, yang muda, dan seterusnya. Terus juga ada data tentang kaya kita, ada pemilihan, itu ada datanya. Terus kita dibuat datanya supaya lebih tepat kita mengambil kesimpulan. Ya. Selanjutnya, amati gambar yang tadi. Kalau silakan diamati gambar yang tadi. Nah, ini ya, kalian bisa memahaminya nih. Jumlah penduduk, hasil SP 2020, terus laju pertumbuhan, terus presentasi usia produktif, presentasi penduduk lansia, terus rasio jenis kelaminnya, terus Pulau Jawa dengan konsentrasi penduduk terbesar. Ya kan? Selanjutnya, dari materi yang sudah tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan, kita akan membahas tadi tentang materi yang data kelompok ya. Ibu akan membagi kelompok yang sudah kelompok yang minggu kemarin saja. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka KPD
Modus nilai yang paling banyak muncul. Nah, silakan dari data itu, dari soal itu kalian selesaikan kasus yang pertama dengan data kelompok ya. Oke. Silakan diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah lanjut presentasi. Kerjakan dulu ya. Oke. Oke, sebelum menyelesaikannya, Ibu akan membahas sekilas dulu tentang data berkelompok itu. Coba perhatikan. Jadi di sini kita lihat ada contoh ini belum dibuat data kelompok ya, masih berbentuk. Ini ada data lingkar kelas siswa kelas 10 KJ Telkom. Jadi datanya belum berkelompok ya, masih data tunggal. Tapi ini bisa kita buat data kelompok dengan cara kita mencari frekuensinya. Oke, di sini kalian yang hitung dulu ada berapa n-nya? Ada 25. Jadi kita rentang ini frekuensinya. Data terkecil berapa itu? 48. Data terbesar 57. Jadi terus kita buat rentangnya. Jadi kalau kita buat data kelompoknya berarti 49 sampai 48 sampai 49. Ada berapa angka? Di situ kalian sambil dicari dulu. Ada 4 ya? Oke, 4. Terus selanjutnya 50 sampai 51 itu ada 4 juga. 52 sampai 53 juga ada berapa itu? Ada 5. Kita hitung cari dengan teliti ya, jangan aja kelewat. Kan kita udah menghitung jumlah n-nya 25. Nanti kalau kita mencari frekuensinya nggak ketemu, kan kita bilang satu-satu nih, satu. Kalau nggak ketemu 25, dicari lagi lebih teliti. Nah, setelah dikelompokkan, baru kita buat frekuensinya itu. Frekuensinya benar nggak 25? Nah, sudah, silakan. Untuk selanjutnya kalian isi dulu soal yang sudah dijelaskan. Ya. Kalau sudah, silakan kita ya. Salah satu yang maju satu aja. Sudah siap. Buat kalian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Liviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas kasus 1. Oke,
Oke, kasus 1. Diketahui bahwa SMK Negeri 1 Batam telah menambahkan data fisik ukuran lingkar kepala siswa mulai tahun ajaran baru 2020 sampai 2021. Nah, data lingkar kepala siswa diambil oleh wali kelas dan berupa data tunggal sesuai absensi per kelas. Nah, kita bisa lihat tuh yang di kertas itu udah dituliskan data-datanya berapa. Kemudian yang di sebelumnya tadi kan ada pembahasannya, ada mengenai buat data berkelompok, kemean, median, dan modul. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang data berkelompok. Nah, bisa dilihat di kertas itu bahwasannya ada huruf N itu adalah frekuensi. Jadi jumlah frekuensi di situ ada 25. Nah, kemudian untuk mencari jangkauan itu ada maksimal dan minimum dari frekuensi tersebut. Nah, jadi dari maksimalnya kan kita udah tahu kalau itu 57. Kemudian ada minimalnya 48. Setelah itu dikurangi dan hasilnya ada 9. Nah, kemudian dari banyaknya kelas itu kita mau cari jangkauannya harus 1 ditambah 3,3 terus log N. Nah, untuk log N itu adalah jumlah frekuensi yang 25 tadi. Jadi setelah di bawah itu tadi ada 1 ditambah 3,3 dikali log N, nah 25. Berarti 1 ditambah 3 kali 3 hasilnya dari 25 adalah 1,397. Nah, kemudian dari hasil yang 25 itu dijumlahkan lagi jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,397 hasilnya 5,6101. Nah, ini kan nggak bulat, jadi dibuletin lagi menjadi angka 6. Kemudian ada frekuensi panjang internal kelas P. Nah, jadi kalau untuk mencari panjang internal ini jangkauan dibagi dengan dari hasil yang 6 tadi. Kemudian 9 dibagi per 6 itu hasilnya 1,5 dibulatkan jadi 2. Jadi hasil dari yang di jawaban kertas itu adalah bulatannya adalah 2. Nah, kemudian ada mengenai buat nyari nilai frekuensi Taurus kan. Seperti yang udah dijelasin sama ibunya tadi, kalau misalnya untuk melihat angka 48 sampai 49 itu ada berapa angka? Yang udah saya ketemu itu 48 sampai 49 ada 4 ya kan? Terus 50 sampai 51 ada 4, ada 52 sampai 53 itu ada 5, 54 sampai 55 8, dan 56 sampai 57 itu ada 4 frekuensi. Nah, dijumlahin menjadi 25. Kemudian buat buat cari rata-ratanya, kalian bisa lihat di tabel-tabelnya itu kan ada yang nilai 48 sampai 49. Nah, kalau misalnya yang di X itu adalah hasil nilai tengah dari frekuensi. Jadi 48 itu ditambah 49 kemudian dibagi 2. Nah, setelah dapat dari nilai frekuensi itu, untuk dapat nilai frekuensi yang X itu caranya 48,5 tadi dikali 4, jawabannya 164. Sampai seterusnya itu ada jumlahnya 1324,5. Kemudian untuk mencari meannya, kan tadi udah ketemu 1324,5 itu dibagi dengan frekuensinya yang 25 tadi. Kemudian setelah dibagi mendapatkan hasil 52,98. Nah, jadi nilai data ulangan adalah 52,98. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mean, kan ada median, ada modul. Jadi sebelum kita lanjut ke median, ada pertanyaan tentang mean. Sekarang Nama saya Zahra Udiana Safiki. Sebelumnya ingin bertanya, bagaimana cara mencari frekuensi dari data yang belum dikelompokkan? Nah, itu tadi sebelumnya sudah dijelaskan, dan juga masih Anda juga sepertinya belum bisa memahami ya. Jadi tadi datanya ada 25 ya, berapa aja tadi? 48/9. Iya, jadi semuanya itu 5, 3, 5, 2, 5, 1, 51, 55, 57, 56, 55, 53, 52, 55.
ini kan masih dewa tunggal ya. Jadi kan agak bisa sih sebenarnya, cuman ya lebih ringkasnya kalau kita buat data kelompok. Jadi itu tadi nilai terkecilnya berapa, terbesarnya berapa tadi? 57. Nilai terkecilnya berapa? 48 ini tadi ya. Nah, jadi kita buat rentang lurusnya dari 48 sampai dengan 49 itu ada berapa? Kita cari. Ada berapa antara 48 sampai 49? Jadi 48, 49 ada 4 ya tadi. Ada 4. Dan seterusnya juga. Jadi 50 sampai 51 ada berapa? Sampai seterusnya kita buat, kita jumlahkan di bawahnya n-nya itu adalah 25. Oke ya, bisa dipahami? Cara menentukan data kelompoknya dari data tunggal. Oke, kita lihat soal yang selanjutnya karena kita akan membahas median dan modul. Median nih. Tadi kan sudah ada di situ ya rumusnya. Sekarang kita lihat lagi yang median di rumusnya. Median adalah ukuran yang terletak di tengah. Setelah dihurufkan, median data kelompok ditentukan dengan rumus F sama dengan L ditambah P N per 2 dikurang F dibagi Fe, di mana L adalah titik bawah median, P panjang kelas, F itu frekuensi kumulatif, Fm itu frekuensi kelas median tersebut, dan N banyaknya data. Jadi kita harus frekuensikan dulu. Coba dilihat di kasus yang 2. Frekuensi itu berarti kita jumlahkan ke bawah. Dari data-data yang tadi ada datanya. Oh ini. Ya, kita nanti siapa yang mau mengambil presentasi depan? Untuk yang kedua, silakan yang mediannya diamati dulu soalnya tadi yang sudah dijelaskan median. Silakan ditulis dulu. Jangan yang kelompok tadi aja ya, gantian. Median data kita. Silakan, apa yang kelompok tani mau maju, yang median. Median di tengah. Modusnya nanti kelompok ibu tawarkan. Apa ibu tunjuk? Kelompoknya Nanda sudah. Tunjuk ya. Ayo. Diselesaikan dulu. Sofa ya. Median ya. Selanjutnya yang modus nanti
Ya. Ini modus, kelas modus. Bagaimana? Siap? Siap dong. Mana modusnya? Lihat bolanya tadi kan gimana? Paling gede. Oh, 8. 5. Belum hafalnya. Nih. Kan? Ya udah dengerin dulu semua. Ini 54. Jadi kelasnya kelas ini ya, intervalnya nih. Terus B-nya tadi apa? Tepi. Nah, yang modus B ini tepi bawah berarti dikurang 0,5. Jadi 53,5 kan? Nah itu baru panjang. Panjang itu berarti 5, kan kemarin itu udah belajar kan cara mencari panjang. Tinggal masukin aja kan. 5 batas atas dikurang batas bawah. Batas bawahnya 54 dikurang 0,5 jadi 53,5. Terus di batas atasnya 55 ditambah 0,5 jadi 55,5 dikurang 53,5 berapa? 2. Setelah itu DI itu data tadi, data modus dikurang data sebelumnya. Nah, terus yang setelahnya ya. Jadi nanti ini ya kalian aja yang modus coba dulu Kamil. Nah kita perhatikan dulu sekalian dia tentunya ya. Yang modus ini rumusnya R ditambah P dikali D dibagi D1 tambah D2. Oke, di sini R-nya ada di bawah kelas modus dengan kelas frekuensi besar. Panjang sama cara mencari panjang kelas sama. D1 itu selisih. Jadi kelas modusnya mana? Selisih dikurangi kelas sebelumnya. Terus kalau yang D2-nya itu kelas sesudahnya. Kayak itu untuk modus, untuk median juga sama. Jadi kalau median nilai tengah ya tadi ya. Sudah ketemu belum median? Median, mana mediannya? Belakangnya begini. Itu datanya kan nah kan ini 12,5 kan di FK kan dulu ya ini sampai ke bawah jadi ini 12,5 itu di antara ini nah jadi 12,5 kan itu berarti intervalnya ini kelas intervalnya kelas mediannya ini kelas mediannya itu 52 sampai 53 di bawahnya yang mana ini kan di bawah di bawahnya berarti kurang 0,5 hasilnya itu panjang sama dengan yang median modus sama kan caranya 53,5 dikurang 51,5 F nya F itu frekuensinya dia berarti 5 ya terus F nya itu 8 kan sesudah itu keterangannya sudah itu baru kita masukkan ke rumus. Nah baru setengah B nya masukkan P nya 2 setengah itu tadi F nya 8 F yang punya mediannya 5 baru dikalikan ini sama 9 kali 2 jangan dulu kamu tambahin tapi dikalikan dulu yang ini ya dikalikan baru ditambah 50 baru hasil mediannya apa gitu cari dulu ya nggak usah kan oke kayaknya yang maju median dulu ya berurut ya apa modus dulu modus atau median modus sudah siap ya yang ibu tunjuk modus tadi di sini belum
Oke. Kita median dulu. Median dulu sambil menunggu yang kelompok modus yang ibu suruh tadi presentasi ke depan menyelesaikan. Jadi yang median dulu, tapi tetap memperhatikan ya. Silakan. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Sofia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu median. Tadi kan sudah dibahas oleh Nanda tentang mean. Nah, sekarang kita bahas tentang median. Dari kasus pertama tadi dapat diketahui bahwa mediannya itu setengah dikali 25. Kok bisa setengah? Karena n per 2. Nah, 25-nya itu dari mana? 25-nya itu dari jumlah frekuensi dari mean tadi. Tinggal dibagi saja, 25 dibagi 2, hasilnya 12,5. Nah, median itu kan nilai tengah. Jadi 12,5 itu data dari kelas median terletak di interval ke 52 sampai 53. Kenapa? Karena 52 sampai 53 adalah nilai tengahnya. Lanjut, kita tinggal mencari nilai interval bawahnya, yaitu tinggal dikurang aja 52 dikurang 0,5. Hasilnya dapat diketahui yaitu 51,5. Nah, kita selanjutnya kita cari tentang selanjutnya kita cari tentang frekuensinya. 53 dikurang 5 terus dikurang 51,5 itu hasilnya 2. Setelah itu kita cari frekuensi nilai tepi bawahnya, yaitu dapat kita lihat di sini nilai frekuensinya yaitu 5. Selanjutnya kita cari nilai frekuensi interval bawahnya setelah median, yaitu ada 8 di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus aja. Nah, rumus median itu ME sama dengan B tambah P dalam kurung setengah kali N kurang P per F. Nah, kita cari yang dalam kurung dulu. Di sini kita masukkan dulu angkanya, 12,5 dikurang 8 lalu dibagi 5, itu hasilnya 0,9. Lalu kita tinggal hitung saja, masukkan 51,5 ditambah 2 dikali 0,9, hasilnya yaitu 51,5 tambah 1,8, hasilnya 51,5. Jadi nilai mediannya dapat kita ketahui dari kasus pertama yaitu 51,5. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari median tadi ada yang kurang paham? Sepertinya paham semua ya. Nah, nilai tengah. Nah, sekarang yang modus apakah sudah tadi? Silakan yang sudah juga kelompoknya dikerjain juga yang modus. Ya. Setelah ini sudah. Diselesaikan dulu modus adalah nilai yang paling muncul. Modus ya. Modus data yang paling banyak muncul. Tuh. Data yang paling banyak muncul mana? 4. Jadi keluarnya 4 dan 5. Idenya di bawah batas bawah dikurang 0,5. Sehingga 53,5.
dua, tepi bawah ini pada saya tepi, ya, ambilnya 2. Terus selanjutnya D-nya, D tadi menjadi 2 ini selisih atau pengurangan kelas kamu kan 8 nih, dikurang kelas sebelumnya. Kurang 5, jadi 8 kurang 5 berapa? 3. Terus apa setelah kelas setelahnya? Sudah, berarti 3. Masukkan ke rumusnya. Sudah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Baru ini kita kalikan. Ini 3 dibagi 3 tambah 4 kan 7 nih. 3 bagi 7, ini kali 2, hasilnya 0,8. Baru dijumlah ke 3, ini dikali 2 ya. Baru jumlah hasilnya 54,7. Silakan yang kelompok yang modus yang lainnya tolong dicari juga ya Bu. Silakan. Siap? Siap. Aku dulu. Yang kelompok ini sudah mulai juga. Oke, sepertinya yang lain belum beberapa ini ya. Nanti Ibu jelaskan lagi sekarang. Yang kelompoknya. Silakan. Ini kelompok kalian yang maju. Nah ini selesai kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Kelas modus yaitu kelas frekuensi paling banyak. Interval keempat di B nilai bawah sama dengan 54 dikurang 0,5 sama dengan 53,5. P sama dengan nilai atas 55,5 dikurang nilai bawah 53,5 sama dengan 2. D1 kelas sebelumnya itu 8 dikurang 5. Jadi jawabannya sama dengan 3. Sedangkan D2 kelas sesudah 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nilai MO modus sama dengan B ditambah P dikali D1 dibagi D1 tambah D2 sama dengan nilai MO 53,5 ditambah 2 dikali 3 dibagi 3 tambah 4 nilai MO sama dengan 53,5 ditambah 2 sama 3 bagi 7 sama dengan 53,5 sama 2 kali 0,428 sama dengan 54356. Jadi nilai modusnya adalah 54,36. Sampai sini sudah mengerti? Sudah. Terima kasih. Ibu yang modus juga sudah. Jadi kita sudah mempelajari apa itu mean apa tadi? Mean itu rangka, median, modus, dari seluruh yang ketiga ini, adakah yang masih belum paham? Sudah ada ya? Oke.
Bisa mengerti ya? Semuanya dari semuanya modul dari ujiannya. Walaupun ada kelompok yang belum hadir, maka silakan dikumpul hasilnya. Kesimpulan dari pelajaran tentang ukuran pemusatan data. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita mengelompokkan suatu data, ya kan? Data dari misalkan data yang bahasanya data kayak data tunggal gitu ya. Atau banyak nih, kalau nggak dikelompokkan jadi akan sulit kita menentukan, mengambil kesimpulan. Jadi kalau dengan data kelompok, jadi akan lebih mempermudah pekerjaan kita untuk menentukan kesimpulan. Makanya itu tadi yang di awal, kalian data sensus penduduk atau apa ya. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan referensi ya. Ini Ibu ada lembar survei, kalian diisi apakah silakan diconteng saja. Baca dulu. Setelah itu ditunjukkan itu untuk observasi. Ya. Referensi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Oke, silakan diikuti. Apa yang kalian alami? Apa dari hati kalian di sana? Ya.
pertemuan kita besok. Kan tadi kita membahas tentang ukuran pemusatan data, tentang MEM, modus dan median. Pada pertemuan besok kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Ya, itu tentang varian, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Kita menggunakan jangkauan, panjang, dan sebagainya. Tetap berkait dengan materi yang sebelumnya. Oke ya? Ya, sebelum kita tutup, Ibu harapkan kalian tetap giat untuk belajar untuk kedepannya supaya lebih bisa memahami materi khususnya matematika, apa aja yang mau materi statistika dan lainnya. Jadi Ibu harapkan kalian lebih ini lagi lah tentang pelajaran matematika. Jangan takut matematika ya. Kan udah pernah bilang sukain dulu kan, baru nanti baru bisa mengerti. Oke, sepertinya sudah selesai. Oh ya, sebenarnya masih ada pertanyaan tentang apa? Sudah ya? Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.